Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi MI Muhammadiyah Gadongan, bagaimana kabar kalian? Bapak Ibu Guru berharap semoga kalian dalam keadaan sehat serta tetap semangat untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas selama belajar di rumah. Kali ini dalam kegiatan jeda semester 2 kita akan belajar dan bermain permainan tradisional. Ayo, siapa yang tahu tentang permainan tradisional? Nah, permainan tradisional adalah permainan yang sudah ada sejak lama dan diturunkan secara turun-temurun serta memakai bahan yang murah, sederhana, dan sering dijumpai. Permainan tradisional ada banyak sekali jenisnya, seperti engklek, jublak-jublak suweng, dakon atau congklak, petak umpet, gobak sodor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kali ini kita akan bermain dan belajar permainan tradisional engklek, jublak-jublak suweng, dan permainan dakon atau congklak. Ayo, siapa ya yang sudah pernah memainkan permainan-permainan tadi? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu, simak ya penjelasan berikut ini. Yang pertama, permainan tradisional engklek. Engklek adalah permainan yang dimainkan di atas bidang datar atau lantai yang bergambar berupa 8 buah kotak dan 1 gambar gunung. Gambar ini dibuat dengan kapur tulis, arang, atau dengan kayu bila dibuat di tanah. Nah, permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama pemain lainnya. Untuk mengundi urutan pemain, dilakukan home pimpa atau suit. Untuk main engklek, pemain harus memiliki sebuah gaco, biasanya berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Gaco itu dilemparkan ke kotak pertama, lalu pemain melompat-lompat dengan 1 kaki dan 1 kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco milik pemain. Pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan 1 kaki sambil mengambil gaco. Nah, karena pemain harus melompat dengan 1 kaki, maka permainan ini diberi nama engklek dalam bahasa Jawa, yang artinya melompat-lompat dengan 1 kaki. Tetapi ada juga yang menyebutnya permainan tapak gunung, Sundamanda atau Sondamanda. Jika berhasil melewati kotak pertama, dilanjutkan pemain melempar gaco ke ruang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kalau pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Bila berhasil mengambilnya, berarti 1 permainan selesai. Pemain berhak mendapat 1 kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak pemain lain. Pemain akan diganti dengan pemain lain bila gaco masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Dalam permainan ini, pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Kayaknya seru ya. Nah, selanjutnya adalah permainan dakon atau congklak. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa, permainan ini familiar dengan sebutan dakon. Congklak adalah sebutan yang berkembang di daerah Sumatera. Sedangkan di Lampung, permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Cara bermain congklak. Congklak dimainkan 2 orang yang berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik dengan panjang 40-50 cm. Papan tersebut lengkap dengan 14 lubang kecil yang saling berhadapan
dan 2 lubang besar di kedua sisinya atau kanan dan kiri. Masing-masing pemain dibagi 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Nantinya, lubang-lubang kecil diisi 5-7 biji yang terbuat dari kerang, kerikil, atau biji sawo. Sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Anggaplah lubang besar tersebut merupakan gudang penyimpanan pemain. Cara bermainnya sangat mudah. 2 orang bermain bergantian untuk memilih 1 lubang kecil miliknya untuk dipindahkan satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam hingga biji yang digenggamnya habis. Permainan akan berakhir ketika semua lubang kecil kosong dan semua biji berada di lubang besar. Kemenangan ditentukan dari jumlah biji terbanyak yang berada di lubang besar masing-masing pemain. Permainan congklak dapat merangsang kemampuan kita berhitung, karena dalam bermain congklak tentu penuh strategi untuk menang dan memperoleh banyak biji. Selain mengasah otak, permainan congklak juga dapat mengajarkan jujur dan taat pada aturan yang berlaku. Yuk, mari sekarang kita coba bermain congklak atau dakon. Wah, kayaknya seru ya bermain dakon atau congklak. Jadi kepingin nih. Sekarang yuk kita bermain cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng adalah salah satu permainan disertai dengan lagu pengiring yang dinyanyikan bersama. Lagu pengiring dalam permainan ini berjudul sama dengan nama permainan itu sendiri, yaitu cublak-cublak suweng. Yuk coba kita dengarkan lagunya. Cublak-cublak suweng, suweng ngeteng kelenter, mambu ketumbung kutil, pak empu lera-lere sopong guyu, dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Nah, itu tadi lirik lagu cublak-cublak suweng. Permainan tradisional cublak-cublak suweng biasa dimainkan oleh anak-anak kecil di pedesaan dari Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Permainan ini diawali dengan home pimpa untuk menentukan siapa yang pertama kali jaga. Setelah itu, yang kalah akan berperan menjadi Pak Empong dengan posisi badan terlungkup di tengah anak yang lain. Anak-anak yang lain akan duduk melingkari Pak Empong. Anak-anak yang melingkari Pak Empong membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Lalu ada salah satu anak memegang biji atau kerikil, dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya, diiringi lagu cublak-cublak suweng. Suweng ngeteng kelenter, mambu ketumbung kutil, pak empu lera-lere sopong guyu, dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Pada lirik lagu Sopong Guyu Delikake merupakan pertanda biji atau kerikil harus segera disembunyikan oleh anak yang menerima dalam genggaman. Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, berpura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empong bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan.
Bila tebakannya benar, anak yang memegang biji atau kerikil berganti menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi. Seru kan? Yuk, coba permainan ini. Bermain engklek sudah, bermain congklak sudah, bermain cublak-cublak suweng juga sudah. Nah, sekarang yuk kita coba satu permainan dari yang sudah dijelaskan tadi ya. Anak-anak dapat mencoba salah satu permainan, kemudian melaporkan ke wali kelas masing-masing. Untuk kelas 1 dan kelas 2 melaporkan tugas dalam bentuk foto. Sedangkan untuk kelas 3 sampai kelas 5 melaporkannya dalam bentuk video. Nah, semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak empo lera-lere sapa nguyun ndelikake sir pong ndelik kopong sir pong ndelik kopong.